Halo semuanya, selamat datang kembali. Coba deh kita jujur sama diri sendiri. Seberapa sering sih kita mikirin persiapan bencana sebelum kejadian? Seringnya kan, kita baru panik pas semuanya udah terlanjur kejadian. Nah, kali ini kita mau ubah cara pikir itu. Kita akan bahas tuntas gimana caranya biar kita selalu siaga. Coba bayangin sejenak, tiba-tiba tanah di bawah kaki kita goyang, sirene meraung-raung, atau air bah mulai masuk ke rumah. Di momen-momen kayak gitu, nggak ada lagi waktu buat mikir panjang. Semua keputusan harus diambil dalam hitungan detik, dan keputusan itu bisa menentukan segalanya. Dan ya, kenyataannya emang pahit. Saat kita harus lari menyelamatkan diri, kita nggak bakal punya kemewahan buat mikir, oke, bawa apa aja ya, terus ngepek satu-satu. Udah nggak mungkin. Kepanikan ngambil alih, dan semua terjadi super cepat. So, pertanyaannya kan sekarang, kalau kita nggak bisa siap-siap pas kejadian, terus apa dong yang bisa kita lakuin sebelumnya? Nah, ini yang mau kita cari solusinya bareng-bareng. Oke, kita masuk bagian pertama, realitas setelah bencana. Kita perlu paham dulu, apa sih yang sebenarnya terjadi setelah bencana melanda? Ini bukan cuma soal bangunan yang runtuh, tapi soal dampak ke manusianya. Gambaran ini nunjukin kenyataan pahitnya. Kehilangan harta benda itu satu hal, tapi kehilangan rumah, tempat kita merasa aman, itu pukulan yang berat banget. Banyak banget keluarga yang akhirnya terpaksa ngungsi, hidup di tenda-tenda darurat dengan ketidakpastian. Ini adalah titik nol bagi para penyintas. Lanjut ke bagian 2, jendela kritis 72 jam. Nah, ini konsep yang penting banget buat kita pegang. 3 hari pertama setelah bencana itu adalah masa-masa yang paling menentukan. 72, ingat-ingat angka ini ya. Ini bukan cuma angka biasa. Ini adalah jendela waktu di mana kita, kemungkinan besar, harus bisa bertahan hidup sendiri. Benar-benar sendiri. 3 hari yang krusial banget. Terus kenapa sih 72 jam pertama ini sepenting itu? Kenapa para ahli selalu menekankan periode 3 hari ini? Jawabannya, ada di kondisi kaos yang terjadi tepat setelah bencana. Gampangnya gini, selama 72 jam pertama, kita nggak bisa ngarepin siapa-siapa. Bantuan resmi itu seringnya belum bisa masuk karena akses jalan rusak. Listrik udah pasti padam, air bersih susah. Jadi kemampuan kita buat mandiri dan bertahan hidup dengan apa yang kita punya, itu jadi kunci utamanya. Oke, bagian 3, solusi di dalam tas. Setelah kita tahu tantangannya, sekarang kita ngomongin solusinya. Solusi yang praktis, yang bisa disiapin sama siapa aja, dan yang benar-benar bisa jadi penyelamat. Jawabannya ada di dalam sebuah tas. Dan inilah dia, tas siaga bencana. Sederhananya, ini adalah sebuah tas yang udah kita siapin dari jauh-jauh hari. Isinya, semua barang-barang penting yang kita butuhin buat bertahan hidup selama jendela kritis 72 jam tadi, sebelum bantuan bisa datang. Isinya apa aja sih? Nah, ini beberapa contoh dasarnya. Senter itu wajib banget, karena pasti gelap gulita, power bank buat komunikasi, tapi jangan lupa juga hal-hal lain, fotokopi dokumen penting, obat-obatan pribadi, makanan ringan yang tahan lama, dan yang paling krusial dari semuanya, air minum yang cukup untuk 3 hari. Masuk ke bagian 4, kebutuhan, bukan pilihan. Ini penting banget nih buat kita ubah cara pandangnya. Tinggal di negara kayak Indonesia, punya tas siaga bencana itu bukan lagi sebuah pilihan, tapi udah jadi sebuah keharusan. Kita semua tahulah ya, kita tinggal di mana. Cincin api Pasifik, gempa bumi, banjir, cuaca ekstrim, itu semua adalah bagian dari realitas kita. Justru karena kita tahu risikonya ada di depan mata, persiapan jadi 100 kali lipat lebih penting. Dan coba deh, lihat perbedaannya. Di satu sisi, ada kepanikan. Ribut lari sana-sini nyari senter, bingung mau bawa apa. Di sisi lain, ada ketenangan. Tinggal ambil satu tas yang udah siap sedia, langsung evakuasi ke tempat aman. Bedanya itu bukan cuma soal hemat waktu, tapi soal kewarasan dan keselamatan kita. Oke, bagian terakhir, dari cemas menjadi siap. Inti dari semua ini adalah soal mengubah mindset. Dari yang tadinya cuma bisa cemas sama hal yang nggak pasti, jadi proaktif dan mengambil alih kendali atas apa yang bisa kita kendalikan. Nah, ini dia pesan utamanya. Nggak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa nebak kapan dan di mana bencana bakal terjadi. Itu di luar kuasa kita. Tapi yang sepenuhnya ada di dalam kuasa kita adalah seberapa baik kita nyiapin diri buat ngadepin itu semua. Jadi, saya tutup dengan satu pertanyaan. Buat Anda pribadi, setelah dengerin semua ini, coba deh lihat sekeliling. Tas siaga Anda udah siap belum? Kalau jawabannya belum, nah mungkin sekarang adalah waktu yang paling pas buat mulai menyiapkannya. Terima kasih sudah menyimak.